Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafif Hidayat dengan NIM 24USP076 dari kelas 2B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video presentasi untuk tugas mata kuliah PLC yang diberikan oleh Pak Taufik Mustar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa topik pembahasan. Yang pertama itu pengertian PLC, dan diambil dari perbandingan dua ahli. Yang kedua, komponen utama pada PLC. Ketiga, sejarah PLC. Keempat, kelebihan PLC dibandingkan relay. Kelima, klasifikasi PLC. Keenam, spesifikasi dari merek dan tipe PLC. Dan yang ketujuh, prinsip kerja aplikasi PLC, pengontrolan for reverse motor induksi 3 fase secara otomatis. Apa itu PLC? PLC atau Programmable Logic Controller adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk mengontrol dan mengotomatisasi proses industri. Definisi PLC. Definisi yang pertama dari Dick Marley. PLC adalah sebuah komputer industri yang dirancang untuk mengendalikan proses-proses manufaktur secara fleksibel dan efisien, menggantikan sistem kontrol berbasis relay. Definisi yang kedua itu dari perusahaan PLC, misalnya Allen Bradley. PLC adalah sistem kontrol digital yang menggunakan memori yang dapat diprogram untuk menyimpan instruksi yang digunakan untuk mengimplementasikan fungsi-fungsi logis, urutan, pemecahan, pencacahan, dan aritmatika untuk mengendalikan mesin. Persamaan fungsi utama menggantikan rangkaian relay konvensional untuk kontrol mesin sebagai otak pengendali otomatis pada sistem industri. Menerima input, memproses logika sampai menghasilkan output sesuai program. Kemampuan dapat diprogram, logika bisa diubah tanpa mengganti wiring. Mampu menjalankan fungsi logika, fleksibel dan mudah dimodifikasi sesuai kebutuhan, handal di lingkungan industri. Perbedaan Dick Marley yang dikenal sebagai Bapak PLC memandang PLC sebagai sebuah solusi praktis untuk menggantikan rangkaian kontrol berbasis relay yang rumit dan tidak fleksibel. Ia menekankan bahwa PLC merupakan perangkat elektronik digital yang diprogram, dirancang agar logika kontrol dapat diubah tanpa harus melakukan penggantian wiring secara fisik. Dengan demikian, definisi Marley lebih menyoroti aspek sejarah, tujuan awal penciptaan, serta fleksibilitas PLC sebagai inovasi dalam dunia industri. Allen Bradley. Sementara itu, pengertian PLC menurut Allen Bradley lebih menekankan pada sisi teknis dan aplikatif. Allen Bradley mendefinisikan PLC sebagai pengendali digital yang dapat diprogram untuk menjalankan berbagai instruksi seperti logika, sekuensial, timing, counting, aritmatika, dan kontrol input atau output. Dan komponen power supply module, input module, CPU module, output module. Output modulnya bisa dari mesin listrik dan lain-lain. CPU modul ada prosesor dan memori. Memori itu sendiri berguna sebagai penyimpan data. Sejarah. Awal mula 1990-an, PLC diciptakan oleh Dick Marley di Modicon. Tujuannya adalah untuk menggantikan sistem kontrol berbasis relay yang besar, mahal dan sulit diubah. Perkembangan dari waktu ke waktu, PLC menjadi lebih kecil, lebih cepat, dan harganya lebih terjangkau. Kelebihan PLC, fleksibel, program PLC bisa diubah dengan mudah tanpa perlu mengganti kabel. Ukuran, PLC jauh lebih kecil dan ringkas. Diagnosa, lebih mudah menemukan kesalahan troubleshooting. Komunikasi, PLC bisa terhubung ke jaringan dan sistem lain. Keandalan, lebih tahan lama dan minim perawatan. Klasifikasi berdasarkan kapasitas, kecil untuk kontrol sederhana, IO-nya sedikit, menengah kontrol lebih kompleks,
IO-nya sedang, besar, industri besar, IO-nya sangat banyak. Berdasarkan bentuk, kompak, CPU, power, dan IO jadi satu. Modular, terdiri dari modul terpisah, bisa ditambah sesuai kebutuhan. Berdasarkan jenis sinyal, discrete digital I/O hanya untuk on-off. Analog I/O membaca sinyal variabel, suhu tekanan, arus, dan lain-lain. Spesifikasinya, Siemens Simatic S7 1200 PLC modular skala menengah. Tipe CPU-nya ada CPU 1212C, CPU 1214C, CPU 1215C, dan input-outputnya yang pertama digital I/O 14-30 bisa ditambah modul eksternal, dan yang kedua analog I/O 2-5 expander. Memori program 50-125 KB. Komunikasi Profinet, Ethernet, Modbus TCP. Kelebihannya yaitu cocok untuk otomasi mesin, mudah dikoneksikan ke HMI atau SCADA. Dan yang kedua Omron CP1E PLC Compact. Tipe CP1E630, CP1E N40, CP1E N60. Input atau output 1 digital I/O 14-60. 2 analog I/O via expansion module. Yang ketiga memori program 2-8 steps. Komunikasi RS232 USB. Kelebihannya harga terjangkau, cocok untuk aplikasi kecil sampai menengah. Yang ketiga Mitsubishi FX3U, PLC modular ringan. Input outputnya 16-2560 I/O. Memori programnya 64K steps. Kecepatan scan 0,05 WES per instruksi. Komunikasi RS232 Ethernet CC-Link. Kelebihan sangat cepat, fleksibel untuk mesin industri kecil sampai menengah. Allen Bradley, kontrol logis 5580, PLC skala besar. Input outputnya di atas 1000 I/O modular scalable. Memori program hingga 40 MB. Kecepatan prosesor sangat cepat untuk kontrol real time. Komunikasi Ethernet, IP, DVC-Net, Control Net. Kelebihannya cocok untuk pabrik besar. Prinsip kerja pengontrolan forward reverse, motor induksi 3 fasa dengan PLC. PLC yang digunakan adalah PLC Omron dengan tipe CP1L L20R-A. 20 itu berarti input outputnya itu ada 20. Di sini ada satu expansion capability, Ethernet port, 2 program kapasitas, M10K steps yang digunakan, dan ada juga L5K steps. Dan yang ketiga number of Boolean number I/O points. Di sini ada 60, 40, 30, 20, 14, 10, dan yang kita gunakan atau banyak digunakan adalah 20 I/O points. 4 output classification. R berarti relay output, T transistor output syncing, T1 transistor output sourcing, dan yang kelima itu power supply yang digunakan bisa AC bisa DC. Dan di sini ada pin-pinnya. Untuk yang di atas itu L1 L2-nya berarti untuk VAC. Dan COM itu berarti common dan atau terminal umum. Terminal COM-nya ini atau COM-nya ini terhubung dari 0 sampai 11, dan yang di bawah itu plus minusnya PDC. Dan di sini ada terdapat COM. COM-nya itu ada 4. COM yang pertama itu hanya terhubung dengan 00, dan COM yang kedua terhubung
ke 01, COM 3, 02, dan 03. Dan 0 ke 4-nya terhubung dari 04 sampai 07. Di sini ada IO list, PB start, PB stop, PB reset, kontaktor forward, kontaktor reverse, serta buzzer. Wiring diagram rangkaian kontrol. Di sini ada start 01, stop ke 03, resetnya ke 05. Dan di sini untuk L1-nya, di sini salah ya. Sebenarnya L1-nya ini tidak terhubung ke COM 3 yang di bawah. Seharusnya dia terhubung ke COM 4, yang 05, 07, 06. Dan di sini juga ada wiring diagram. Di sini wiring diagramnya bisa kita lihat ya. Pasanya kita di sini ada yang diubah untuk memutar putaran forward reverse, dan itu diputar agar terjadi forward reverse. Dan di sini juga ada timing tabel. Untuk step time-nya T0, motor akan berputar secara forward selama 8 detik. Dan untuk T1, motor akan berhenti secara 5 detik. T2, motor akan berputar secara reverse secara 8 detik. T3, motor akan berhenti secara 5 detik. Semuanya ini termasuk dalam waktu 26 detik. Dan di sini juga ada ladder diagramnya. Di sini ada PB start, PB stop, M-run. Sini ada C, T0. Oke. Terima kasih. Jika ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.